Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kiranya pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kondisi sehat jasmani maupun rohani. Dan salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah yang telah menuntun kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang dalam keadaan Islam. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas mengenai aswaja sebagai salah satu tugas UAS saya di semester 4 ini. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Disantoso dengan NIM 419007 dari kelas Broadcasting 2. Secara semantik, ahli sunnah wal jamaah itu berarti pemeluk. Jika dikaitkan dengan aliran dan mazhab, maka artinya pengikut aliran atau pengikut mazhab. Al-sunnah berarti jalan yang memiliki al-hadis disambungkan dengan ahli, keduanya bermakna pengikut jalan para nabi dan sahabat-sahabatnya. Bila dimaknai dalam kebahasaan, berarti segerombolan orang yang mengikuti jejak para nabi. Nahdlatul Ulama merupakan ormas yang menegaskan diri berfaham aswaja. Selanjutnya kita coba bahas aswaja dalam fase sosial politik. Peristiwa ini muncul pada masa sesudah Nabi Muhammad wafat, hingga periode tertentu munculnya ulama besar yang bernama Abu Hasan Asy'ari pada tahun 2600 Hijriah sampai 324 Hijriah, 64 tahun. Tokoh Mu'taziyah yang kemudian keluar mendirikan mazhab baru dengan semangat alaihi washabihi. Pengikut mazhab ini kemudian dinamakan Asy'ari. Seiring populernya ini Asy'ariah dijadikan mazhab resmi oleh dinasti Ghaznawi di India. Paham ahli sunnah. Ajaran Asy'ariah muncul atas keberanian Abu Hasan Asy'ari yang menentang paham Mu'tazilah. Abu Hasan Asy'ari adalah seorang pengikut Mu'tazilah sampai ia berusia 40 tahun. Setelah itu, secara tiba-tiba dia mengumumkan diri di hadapan jamaah masjid Basra bahwa dia keluar dari golongan Mu'tazilah dan menggunakan keburukannya. Nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah yang pertama adalah tasyahud atau moderat. Tasyahud atau moderat ini adalah salah satu bagaimana kita berdiri di tengah, atau tidak ekstrem dan tidak ke kanan ataupun tidak ke kiri. Kita bisa contohkan saja ketika kita tidak memihak dua orang di sisi kanan ataupun di sisi kiri, kita memihak jalur yang tengah gitu. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW bahwa khairul umur autasuha, atau paling baiknya sesuatu adalah di pertengahannya. Tasawuf merupakan nilai yang mengatur pola pikir, yaitu bagaimana seharusnya kita mengarahkan pemikiran kita. Yang kedua adalah tasamu atau toleransi. Tasamu ialah sikap toleransi yang bersedia menghargai terhadap segala kenyataan perbedaan dan keanekaragaman, baik dalam pemikiran atau keyakinan sosial masyarakat, suku, bangsa, dan agama, dan toleransi budaya dan sebagainya. Toleransi dalam konteks agama. Toleransi agama juga bukan berarti mengakui kesesatan atau kebatilan sebagai sesuatu yang hak dan benar. Yang ketiga adalah tawasun atau seimbang. Tawasun ialah sikap berimbang dan harmonis dalam mengintegrasikan dan mensinergikan
dalil-dalil atau pertimbangan-pertimbangan untuk mencetuskan sebuah keputusan dan kebijakan dalam konteks pemikiran amalia keagamaan. Keempat itu adalah ta'adul atau adil. Ta'adul adalah sikap adil dan netral dalam melihat, menimbangkan, menyikapi dan menyelesaikan segala permasalahan. Adil tidak selamanya berarti sama atau setara. Cukup itu aja dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.